setelah mereka tangkap warga sipil, disiksa, terus dilepaskan karena tidak terbukti. Ya, Kita tidak bisa langsung mengeneralisasi, oh ini pelanggaran HAM, oh ini kekerasan. Tidak bisa, itu daerah konflik. Selection. ya ini gaya baru bro, enak. Oke. Harus ada pembaruan, Harus ada pembaruan. harus ada sesuatu yang Ganti posisi itu pembaruan. Iya, sama seperti visi kita, membawa pembaruan, Membawa pembaruan. membawa harapan. Nah, baru. pembaruan itu kita harus mengalaminya dulu. Baru kita bisa melakukan Ya, pembaruan. itu harus Kalau bisa. kita belum mengalaminya, kita tidak bisa mengklaim pembaruan. ngomong-ngomong tentang mengalami bro, Ah. ini ada sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Apa tuh yang menarik? BEM UI, UI, Universitas Indonesia. ya, Oke. mengkritik TNI Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Bahaya itu. HAM ini bro. Nah, yang menarik Oke. Apa yang menarik? dari TNI Polri bikin tandingan, Bikin tandingan. Tandingannya di mana? tantangan berupa tantangan, Berupa tantangan. minta BEM UI KKN di daerah konflik. Oh. Yang di kampung saja bahaya, muncul film horor, bro. Sekarang kalau di Papua itu muncul film Swangi, bro. jadi dalam satu postingannya ada beberapa anggota TNI Polri, jadi Ya. postingannya itu dia kasih foto-foto. Di media sosial ya. Ya, terus dia kasih caption, buat kau abang-abang UI, si paling nasionalisme, ditunggu KKN-nya di distrik Okbab, Oh, itu daerah konflik tuh. daerah konflik. Itu bahaya. Kira-kira berani tidak? Takutnya pergi untuk KKN Malah hilang. hilang. Kita masih ingat kan banyak kejadian penculikan di daerah itu. Oh, Dan iya. itu kontak senjata di daerah itu, bro. Dan memang kita harus akui bahwa banyak anggota TNI Polri yang tewas. Iya. Gitu. Nah, itu memang Pertanyaannya, apakah itu KKB melanggar HAM? ya menurut BEM UI ya tidak, yang melanggar HAM TNI Polri. Oh. Nah, itu dikaitkan dengan beberapa waktu yang lalu katanya ada oknum TNI yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil. Dan itu Oke. yang dianggap melanggar HAM. Nah, Oke. dari postingannya BEM UI, di situ dia mengatakan bahwa setelah mereka tangkap warga sipil, disiksa, terus dilepaskan karena tidak terbukti. Nah, itu yang dikritik sebagai pelanggaran HAM oleh BEM UI. Sepertinya memang yang pertama kita harus melihat konteksnya. Ya. Oke. Hal seperti itu mungkin terjadi, mungkin saja. Tetapi kan kita yang dari luar yang tidak mengetahui kejadian di lokasi, kita tidak bisa serta-merta langsung menarik sebuah kesimpulan. Yang berikutnya begini. Yang namanya kekerasan dalam konflik itu pasti ada dan pasti terjadi. Oleh sebab itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi kalau langsung menuding itu berbahaya. Ya. Karena saya bisa bertanya seperti ini. Lantas bagaimana dengan anggota TNI Polri kita yang mati dibunuh, Ya. yang gugur ditembak? Kenapa BEM UI tidak pernah mengkritik bahwa KKB melakukan HAM? Ini tewas ditembak juga loh. Disiksa juga. Disiksa juga. Banyak juga kan yang disiksa. Jelas. Namanya daerah konflik kan. Ya. Jadi hal seperti ini, kekerasan itu pasti terjadi. Jadi kalau kita mau berbicara HAM, kita harus benar-benar mengetahui secara pasti konteks terjadinya sebuah peristiwa. Ya. Kita tidak bisa langsung mengeneralisasi, oh ini pelanggaran HAM, oh ini kekerasan. Tidak bisa, itu daerah konflik. Kecuali
itu terjadi di Jakarta, Ya. itu terjadi di BEM UI, yang orang mahasiswa sendiri tahu bahwa memang itu terjadi. Tetapi kalau sesuatu yang terjadi di daerah yang jauh dan itu adalah daerah konflik, kita harus benar-benar mengetahui dulu konteksnya. Ya, dan memang saya pernah bercerita, pernah berbagi pengalaman dengan para anggota TNI yang pernah bertugas di daerah konflik di Papua. Oke. Nah, memang kalau dari cerita-cerita yang dituturkan, memang di daerah konflik sudah hampir sulit membedakan yang mana anggota KKB, yang mana warga sipil. Nah, ini memang yang menjadi dilema bagi para prajurit TNI Polri yang ada di sana. Nah, hal ini juga terjadi, kalau seingat saya itu terjadi dulu waktu di Aceh. Ya. Ya. TNI Polri sulit membedakan mana masyarakat, mana yang GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ya. Oleh sebab itulah salah satu hal yang membuat pemberontakan yang terjadi di Aceh oleh GAM itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, sangat lama untuk diredam. Iya, artinya ya kalau bagi saya kritikan bagi BEM UI ini yaitu sebelum kita menjudge sesuatu, ada baiknya kita melihat dari beberapa sisi. Ada baiknya kita melakukan, apalagi ini kan kita bicara tentang orang-orang yang punya latar belakang akademik. Ya, harusnya kan mereka paham bagaimana harus melakukan riset, melakukan kajian sebelum mengeluarkan suatu statement. Benar. Karena kan di daerah konflik ini kan pelanggaran HAM bukan hanya terjadi dari satu pihak, tapi dua-dua pihak terjadi. Pembunuhan prajurit TNI, pembunuhan hampir tiap bulan kita mendengar berita kematian dari TNI Polri kita. Nah, luar biasanya lagi ada salah satu YouTuber. Ya, wah, keren ya. YouTuber. Ya. Oke. Dia menantang BEM UI. Kalau berani KKN ke wilayah konflik, dia kasih seluruh gaji YouTubernya. Jadi dia bikin caption, berani tidak? Saya tidak yakin. Ya, jadi bagi saya ya sebelum kita melakukan kritik sebaiknya dicerna baik-baik, diriset, dikaji dengan baik, dilihat dari berbagai sisi, jangan hanya satu sisi. Jangan kita terus-menerus mempersalahkan TNI Polri. Sementara TNI Polri juga merupakan korban di sana. Benar. Banyak kan keluarga TNI Polri yang akhirnya hanya terima mayatnya. Memang kita semua sepakat bahwa pelanggaran HAM itu adalah hal yang buruk. Ya. Kita semua sepakat bahwa manusia memiliki hak asasinya, hak hidupnya. Manusia memiliki hak yang dijamin oleh negara ini. Tetapi bukan berarti serta-merta segala sesuatu kita menjas seenak jidat kita. Gitu. Oke. Ya. Sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga teman-teman, abang-abang kita TNI Polri yang ada di Papua, mereka boleh menjalani tugas dengan baik, tetap setia membela NKRI. Mereka boleh kembali ke pangkuan istri anak mereka dengan keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan yang pastinya tetap hidup. Ya. Terima kasih untuk mereka semua, para pejuang, para pahlawan-pahlawan kita yang sudah menjaga ketentraman di Papua. Ya. Hormat diberi. Ya. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. See you viewers, bye-bye.